Pagi Bu Suharni. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa. Luar biasa ya. Bapak sendiri gimana? Iya, saya juga luar biasa karena sudah bertemu dengan Ibu ini di pagi ini. Sesuai dengan rencana Ibu, nanti kan Ibu akan melakukan proses coaching dengan coach yang dalam hal ini Pak Sumeyang ya. Sebelum Ibu menyampaikan atau melakukan proses coaching ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Bisa ya Bu? Baik Pak, silakan Pak. Nanti Bu, pada saat proses coaching berjalan antara Ibu sebagai coach dan Pak Sumeyang sebagai coach, nanti akan saya amati. Nanti akan saya memberikan penilaian juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nanti Ibu pada saat proses coaching juga akan saya perhatikan dari awal ya Bu sampai akhir nanti kegiatan. Apakah nanti Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta? Kemudian apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coach? Nanti juga saya akan mendengar respon daripada coach sendiri, apakah sudah sesuai pertanyaan Ibu dengan jawaban coach atau jawaban coach yang tidak sesuai dengan pertanyaan Ibu. Nanti akan saya analisa atau perhatikan ya Bu. Dan jangan perlu Ibu juga perhatikan, jangan sampai lupa dengan prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada si coach itu sendiri. Sebelum observasi Ibu lakukan, ada beberapa yang mau saya tanya sama Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Ya. Oke. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan melalui coaching? Dari kompetensi coaching ya Pak, yang mau saya kembangkan hari ini itu membuat pertanyaan berbobot. Iya, hanya satu ya Bu? Itu yang saya kembangkan untuk saya. Berarti yang mau Ibu kembangkan ini mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu maksudkan ini kira-kira yang mana dan tujuannya apa? Iya, kalau dari segi apa ya Pak, alur yang kita pakai itu alur theta ya. Yang mau saya kembangkan itu di pertanyaan identifikasi. Untuk mengidentifikasi coaching. Jadi identifikasi ya, jadi nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ya bisa merangsang ya, merangsang si coach supaya lebih terbuka untuk menyampaikan perasaan dan ide-idenya gitu ya Bu. Kira-kira dengan pertemuan coaching nanti, apa ketercapaian yang ingin Ibu harapkan? Dari coaching nanti ya Pak, yang saya harapkan itu saya bisa menggali potensi dari coaching dari hasil pertanyaan yang saya buat, dari hasil identifikasi saya membuat pertanyaan. Coach bisa terbuka nanti ya, memberikan apa permasalahannya, kemudian menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga nanti bisa menemukan solusi atau ide yang baru. Oke, berarti Ibu harapkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti maka si coach akan bisa lebih terbuka lalu berpikir untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Benar. Ya. Oke Bu, saya pikir nanti silakan proses coachingnya dilaksanakan dengan baik ya, untuk kemajuan kita bersama, terutama kepada si coaching. Nanti setelah proses coaching ini
Nanti kita juga akan mengevaluasi ya Bu, refleksi bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, selamat bekerja Bu, semoga sukses untuk Oke, terima coachingnya. kasih Pak. Oke. Selamat siang Bapak Setemel. Selamat siang. Selamat siang Pak Selamat Sutomo. siang Bu. Oke, baik. Apa kabar Bapak? Sehat. Nah, hari ini kita ada pertemuan ini Pak. Kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah, di sini kita ada tamu kita bersama Bapak Sitonghang sebagai supervisi gitu ya. Supervisi kita untuk melihat pelaksanaan coaching kita. Bapak ya Pak, itu direkam Pak. Oke Ya, Pak. dokumen. Iya. Oke Pak, hari ini kita mau coaching nih. Ya. Sesuai dengan permintaan Bapak, kita ada mengadakan pertemuan hari ini Pak. Oke, kira-kira Pak apa yang mau kita bahas hari ini? Iya, jadi sesuai yang sudah saya informasikan dulu, Ya Pak. bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Ini masalah proses pembelajaran ya di kelas. Jadi kalau saya perhatikan di kelas yang saya masuki, dalam sistem penilaian, kalau siswa ini belajar baru kita buat dia ujian misalnya bentuk kuis, Ya Pak. nilainya tinggi gitu. Ya. Tapi setelah diuji dia misalnya di mid semester atau ujian semester selalu rendah. Nah itu yang mengganjal dalam hati. Oke, baik. Oke, berarti Bapak punya problem gitu ya, mengganjal dalam hati masalah nilai siswa yang lebih tinggi ketika kuis dibandingkan dengan ujian semester begitu ya Pak. Iya, betul. Oke, baik. Apa yang Bapak harapkan setelah kita melakukan coaching hari ini? Iya, jadi yang saya harapkan sebenarnya supaya muncullah ide baru, Baik. supaya bisa nanti saya laksanakan dengan di kelas, supaya nilai siswa ini nanti konsisten, mulai dari awal hingga akhirnya gitu. Baik, Bapak tadi menginginkan setelah kita nanti selesai pertemuan, Bapak punya ide yang bisa dilaksanakan di kelas untuk membuat nilai konsisten gitu ya Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak, selama ini nilai yang Bapak temukan kan gitu ya, kira-kira bagaimana bentuknya yang tidak konsisten itu? Iya, jadi kalau ujian dia kuis, habis pelajaran saya buat kuis kan, nah, nilainya ini tinggi-tinggi. Ada yang nilai 80, ada 90, ada 100 gitu. Tapi setelah ujian mid semester dia misalnya, atau ujian semester, ujian akhir, banyak yang nilai 0. Nah, ada paling tinggi lah nilai 70 kan gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang mau saya lihat apa penyebabnya. Jadi selama ini Bapak menemukan nilai siswa itu ketika ujian kuis Iya. dari rentang 80 sampai 100 Iya. gitu ya Pak. Ternyata setelah ujian mid ataupun di semester ada yang lebih banyak di nol gitu ya. Iya, paling Nah, nol. paling tinggi itu 70, berarti belum mencapai ke 100 ya. Nah, kalau dari pengamatan Bapak nih, kira-kira apa kendala mereka di ujian mid ini Pak? Kenapa bisa nol? Iya, jadi kalau saya lihat ingatan apa namanya, daya ingat mereka itu yang berkurang. Ingatan untuk yang lama kurangnya. Baik Pak, ada daya ingat kurangnya. Iya. Jadi kalau di kuis Pak, bagaimana mereka? Itu tadi yang saya bilang, kalau di kuis langsung cepat. Waktunya kan saya buat kuis itu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lah paling lama di bentuk pembelajaran kan. Nah, jadi bisa saya selesaikan dengan apa? Dengan cepat. Gak capek saya kumpul gitu. Pak gitu ya. Nah, ini kan masalah waktu tadi Bapak buat, kalau kuis itu karena cepat Iya. bisa hasilnya memuaskan. Iya. Sedangkan kalau yang mid mungkin lama, jadi daya Iya. ingat kurang gitu ya Pak. Iya.
Nah, kalau Bapak sendiri membuat kuis, biasanya setelah materi dijelaskan langsung kuis, atau bisa kuisnya ini dari materi sebelumnya yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya? Iya, jadi kalau saya buat kuis itu kan kita buatlah pembelajaran di kelas, maka dari apa yang diajarkan itulah kuis, kan gitu. Begitu ya, Pak. Nah, jadi kalau di apa namanya ujian semester pun atau mid semester, dari soal-soal kuis itu yang saya buat ujiannya. Nah, tapi hasilnya di bawah harapan. Oke, baik. Nah, kuis tadi bisa dilaksanakan setelah selesai pertemuan hari itu, begitu ya, Iya, Pak? begitu. Makanya bisa mereka ingat hari itu. Iya. Nah, permasalahannya ketika udah ujian semester, meskipun soal kuis yang sudah pernah dibuat itu diberikan kembali, nggak tahu gitu ya, lupa Iya, ya, Pak. lupa. Oke, berarti daya ingat ya, Pak? Iya. Daya ingat. Oke. Kira-kira menurut Bapak gimana lah untuk merangsang daya ingat anak ini, Pak? Yang bisa. Iya, jadi ada ya kalau mau merangsang. Memang sudah ada rencana dalam benak saya supaya ingatan mereka itu tetap konsisten. Maka sudah saya ajukan itu membuat catatan kecil supaya itu di apa namanya dibaca-baca, bisa misalnya sewaktu santai-santai bisa baca. Itu yang pertama. Kemudian Oke. yang berikutnya saya buat dia sistem belajar kelompok. Artinya di dalam belajar kelompok itu nantinya mereka saling bertukar pikiran supaya lebih puas mereka di dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, kemudian yang ketiga itu saya bilang nanti sama mereka, mungkin membuat apa namanya dalam diskusi kelompok itu hasil kerja mereka itu tempel di kelas. Jadi setiap datang mereka ke kelas, mereka sudah melihat apakah itu rumus-rumus, maka dengan dilihat mereka itu maka sudah pasti selalu diingat. Ini ada 3 poin. Oke, baik. Ini yang Bapak sebutkan ada 3 ya. Membuat catatan kecil, kemudian membuat diskusi kelompok untuk boleh saling bertukar pikiran. Yang ketiga, menempelkan hasil diskusi kelompoknya, begitu ya, Pak. Iya. Nah, dari yang 3 ini masih rencana, Pak, atau sudah dilakukan ini, Pak? Ini masih rencana sebenarnya. Oh, masih Nah, rencana. cuman sudah ada saya buat menempelkan hasil kerja di kelas itu. Maka kalau saya tanya misalnya untuk refleksi pembelajaran mungkin beberapa minggu yang lewat, mereka tanpa melihat itu pun sudah bisa dibilang walaupun tidak sepenuhnya utuh. Oke, baik. Nah, di antara yang 3 ini, untuk yang nomor 3 Bapak Iya. sudah lakukan ya, menempelkan Iya. hasilnya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, yang ditempelkan itu hasil diskusinya apakah hanya sebatas rumus, atau ada tentang teori, atau ada bentuk yang lain? Iya, jadi yang ditempel itu kan kalau saya buat di diskusinya apa yang menjadi pokok bahasan di situ semua, mulai dari rumus, gambarnya, penjelasannya ada di sana. Oke, baik. Berarti dalam hasil diskusinya itu sudah ada lah ditampilkan ya, Pak, rumusnya, Iya. gambarnya, konsepnya, begitu ya, Pak. Iya. Oke. Kira-kira yang Bapak lakukan ini kan tadi mereka sudah bisa tanpa melihat gitu ya kan. Iya. Nah, kalau menurut Bapak hasilnya begitu ya, hasil yang Bapak lihat lah, daya ingatnya kalau membuat seperti itu sudah di skala berapa kira-kira? Iya, jadi kalau Untuk daya ingat ya, Pak. daya ingatnya, kalau saya buat seperti itu, misalnya saya bilang kalau di kelas itu ada 36 orang, sudah bisa menjawab secara spontan itu mungkin di atas 20 orang lah, 20 orang. Artinya skalanya itu sudah di mungkin skala atau level 7 lah saya bilang. Udah ada yang kali per 7 ya, Iya. Pak. Oke. Harapannya nanti
ke level berapa daya ingat anak-anak ini? Iya, kalau yang kita harapkan kan levelnya itu tinggi, kalau bisa 10. Kalau bisa 10 ya. 10. Nah, harapan Bapak lah nanti setelah setelah Bapak nanti menemukan ide kan gitu ya, di angka 10 begitu hasilnya Pak. Iya, angka 10. Oke baik Pak. Nah, kira-kira dengan cara menempelkan hasil kan itu sudah ya Pak. Iya. Nah, masih perlukah ini dilanjutkan Pak? Iya, ini kan saya buat sampelnya di satu kelas. Iya. Di kelas yang lain belum. Belum ya. Maka bagi kelas yang belum itu nanti akan saya buat. Oh, berarti ada rencana untuk Iya. membuat ke kelas yang lain Kelas begitu yang ya lain. Pak. Oke baik. Nah, selain untuk menampilkan hasil diskusi kelompok ini, ada rencana Bapak yang mau dikembangkan untuk menambah daya ingat siswa? Oke, jadi dari hasil yang saya lihat pengamatan itu kan bagus. Iya. Nah, maka untuk strategi yang lain saya cancel lah dulu. Hanya inilah dulu nanti saya terapkan di kelas lainnya. Oke baik. Berarti yang pengen Bapak tampilkan yang nomor 3 aja dulu ya Iya, Pak. nomor 3. Menampilkan hasil karena untuk saat ini masih satu kelas. Ada berapa Iya. kelas yang Bapak masuki? 3 kelas. 3 kelas. Berarti 2 kelas lagi ya Pak? 2 kelas lagi. Nah, 2 kelas lagi nanti Bapak berencana untuk menempelkan hasil diskusi kelompok. Iya. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira kapan lah Bapak mulai yang untuk 2 kelas lagi? Kebetulan besok saya masuk langsung aja besok. Langsung aja ya Pak? Biasanya kan diskusi kelompok saya buat, jadi hasil diskusinya setelah dipresentasikan tempel. Oke baik. Nah, kira-kira berapa lama lah ini nanti bisa Bapak menyimpulkan bahwa daya ingat mereka itu bisa naik? Iya, jadi ini kan sekarang baru masuk awal bab. Jadi mungkin nanti akan habis bab ini sekitar 1 bulan lah, 1 bulan. Jadi di situ nanti akan saya lihat apakah rencana ini nanti berhasil atau tidak. 1 bulan ke depan. 1 bulan. Oke baik. Siapa yang bisa membantu Bapak nanti untuk mencapai tujuan ini Pak? Ya, jadi yang membantu sudah pasti siswa itulah nanti untuk saling kerjasama, menempelkan, kemudian mungkin karena ini membutuhkan alat-alat yang agak banyak, apakah itu lem dan seterusnya kan. Mungkin dari teman-teman guru lah atau di bagian tata usaha. Baik, untuk sarana dan prasarana ada dari TU ya Pak? Iya. Oke, kemudian ada siswa itu sendiri, juga teman sejawat itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Nah, dari hasil pertemuan kita hari ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah kita berbincang-bincang? Iya. Jadi yang saya dapatkan itu memang sudah agak lama saya rencanakan ini, tapi dengan melalui adanya perbincangan kita sekarang, jadi ada di benak saya itu akan saya laksanakan, ini nanti. Baik. Jadi apa yang bisa Bapak simpulkan? Jadi yang saya simpulkan menempelkan hasil kerja itu dia nanti akan saya bilang sama siswa itu supaya ditempel gitu ya. Maka harapan saya daya ingat mereka, karena ini berhubungan dengan angka-angka matematika kan, yang paling agak susah atau paling benci siswa lah. Iya. Maka dengan melihat itu, karena ada pernah slogan saya lihat vini visi, saya datang, saya lihat, saya tahu, maka itu yang saya terapkan. Oke baik, terima kasih Pak Situmiang. Semoga bisa terlaksana nanti 1 bulan ke depan. Boleh kembali kita berjumpa untuk berbincang-bincang gimana hasilnya gitu ya Pak. Iya. Oke baik, terima kasih Pak. Terima kasih. 3. Selamat siang Bu Suparni. Siang Pak. Aduh, ini Ibu sepertinya happy ya sekarang Happy, Pak. setelah melakukan coaching ya. Iya, Bu, ya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan
kira-kira bagaimana tadi proses coaching yang ibu lakukan dengan Pak Stumeyan? Iya Pak. Tadi di hasil coaching dari proses coachingnya itu ya Pak ya, sebenarnya ada yang yang agak-agak ini pertanyaan saya kan Pak dari tapi senang sama Bapak Stumeyan boleh menggali potensi yang ada sama beliau. Gitu ya. Jadi yang saya perhatikan juga memang seperti itu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang mungkin harus diperhatikan. Jadi mungkin redaksi kata-kata untuk memberikan pertanyaan itu supaya jangan agak membingungkan bagi coach kan. Demikian ya Bu. Saya juga amati tadi kira-kira seperti itu. Kalau menurut pemikiran dan perasaan ibu dalam proses coaching tadi, kira-kira dari prinsip-prinsip dan kompetensi coaching apa yang sudah ibu lakukan? Kalau dari prinsip sih Pak sudah bisa ya, kalau kita itu mitra, gitu ya, mitra kesetaraan. Kemudian ada kita komunikasi dua arah ya, proses interaktif dan juga menggali potensi sudah ada. Kalau menurut saya ya Pak. Ya, jadi baik Bu, terima kasih untuk perasaannya dalam melakukan proses coaching tadi. Lalu sama Bu, yang saya perhatikan juga, yang saya amati juga tadi dari proses itu ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coachingnya. Jadi menganggap bahwa dan sudah melakukan dan menganggap bahwa si coach itu adalah mitra, tidak ibu tidak berperan sebagai mentor atau fasilitator atau apa, tapi sudah betul-betul melakukan prinsip coaching itu tadi sehingga memaksimalkan potensi daripada si coach itu sudah saya lihat juga, yang saya amati juga dari ibu bahwa ibu sudah berhasil juga dalam melakukan coaching dengan alur tirtanya. Tadi saya perhatikan dan saya amati bahwa ibu itu sudah bisa menanyakan tujuan untuk apa pertemuan itu, dan saya dengar tadi si coach supaya ada kekonsistenan ya antara nilai di kuis dengan hasil ujian mid semester ataupun akhir semester ya kan gitu ya. Lalu juga saya juga sudah amati tadi bahwa ibu juga sudah berhasil tadi mengidentifikasi masalahnya. Kalau saya perhatikan tadi ibu bisa menanyakan kenapa, apa penyebabnya nilai itu tidak konsisten kan gitu. Artinya ibu sudah melakukan identifikasi di sana, kemudian ibu juga sudah mengarahkan tadi ya. Ini yang paling penting, mengarahkan si coach supaya bisa melakukan rencana aksinya. Dan tadi saya dengar ada 3 ya Bu, ada 3 membuat catatan kecil, kemudian belajar kelompok, ada diskusi kelompok, dan menempelkan hasil diskusi di dinding sehingga dan itu akan segera dilakukan oleh Pak Stumeyan tadi ya. Iya, untuk 2 kelas lagi, dan juga tadi ada rasa tanggung jawab. Nah, ibu juga sudah memunculkan bagaimana si coach tadi supaya memunculkan rasa tanggung jawabnya bahwa dia akan konsisten melakukan di kelas-kelas yang lainnya. Oke, baik. Dan yang saya amati juga, saya termasuk kalau saya perhatikan potensi ibu sebenarnya cocok juga sebagai presenter ya, bisa mencairkan suasana, bisa lebih berkomunikasi yang lebih luas ya kan, sehingga tadi saya lihat, saya perhatikan prosesnya berjalan dengan kekeluargaan dan rasa kasih seperti itu. Lalu saya juga perhatikan tadi bahwa ibu sudah bisa mendengarkan secara fokus ya, apa yang kata kunci yang coach sampaikan tadi ibu bisa tangkap dan itu diperjelas kembali. Lalu ibu saya lihat juga fokus presence ya, kehadiran penuh, nggak ada tadi saya lihat ibu sambil pegang handphone atau sambil termenung, tetapi fokus mendengarkan
si coach berbicara, yang dalam hal ini Ibu sudah hadir secara penuh di dalam proses coaching itu, mendengar aktif juga dan mengajukan pertanyaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Semoga nanti kalau ini kan udah melakukan proses coaching dengan Pak Stumeyang. Bagaimana dengan ada rencana nggak Ibu untuk melakukan kepada guru-guru yang lain? Kemana ya Pak? Ini juga kita kan ada tugas nih Pak nanti untuk asing nyata, mungkin ke situ juga nanti dulu. Gitu ya. Itu dulu nanti kita coba kembangkan lagi. Tetapi artinya prinsip-prinsip coaching itu dipahami dulu ya Bu, dan itu dan kita harus imbaskan juga kepada teman-teman kita, rekan sejauh, sehingga sama-sama maju dan bergerak ya kan Bu. Kira-kira Bu, kedepannya kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dari proses coaching tadi Bu? Mungkin refleksi Ibu. Dari refleksi saya Pak yang saya lakukan hari ini ya. Iya, memang fokus kita tadi juga masih di membuat pertanyaan itu ya. Iya. Untuk kedepannya juga masih kayaknya masih di situ Pak. Masih di situ ya Bu. Karena tadi masih ada muncul kata kenapa, karena kalau kita itu memberikan pertanyaan kan harus terbuka, tidak boleh kata mengapa kayak gitu. Tapi tadi waktu saya tanya begitu kenapa daya ingatnya rendah kan gitu kan, langsung tersadar saya kenapa saya berpertanyaan kenapa gitu. Jadi masih perlu dikembangkan Pak. Berarti kita Ibu masih perlu belajar lagi ya, mungkin ya untuk mengembangkan, untuk buat pertanyaan terbuka gitu. Pertanyaan terbuka dengan memperbanyak kosakata, lalu cara-cara bertanya, mungkin bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, ya kan? Sehingga si coach supaya jangan bingung dengan pertanyaan kita yang mungkin terlalu ambigu gitu ya. Ya ambigu gitu ya kira-kira Bu. Tapi secara keseluruhan saya mengamati bahwa Ibu sudah baik, sudah bagus dalam melaksanakan proses coaching ini, sehingga harapan kita bersama dengan Ibu sudah memahami proses coaching ini, nanti akan semakin banyak teman-teman kita yang terimbas di dalam proses ini, sehingga sekolah dan pendidikan ini semakin maju. Demikian ya Bu. Jadi terima kasih untuk prosesnya yang sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah luar biasa, sehingga harapan kita bersama semoga kita semuanya sukses untuk ke depan bisa mengimbaskan coaching ini kepada teman-teman kita. Demikian dari saya Bu. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Enggak Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sudah membantu saya. Iya, oke Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Sampai ketemu di lain waktu.